Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya, dan jangan lupa bersyukur. Baiklah, kali ini kembali kepada saya, guru mata pelajaran geografi Hendrik Bobi Irtato di SMA MTA Surakarta. Kali ini saya akan membahas tentang materi pendekatan ataupun pengetahuan dasar di geografi. Baiklah, anak-anakku sekalian, materi tentang pengetahuan dasar geografi kali ini yaitu mengenai ataupun tujuan pembelajarannya bahwa anak-anak bisa memahami pengetahuan dasar geografi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Ya. Baik, untuk materi konsep geografi, anak-anakku sekalian, bahwa geografi itu definisinya berasal dari kata geo dan graphe dari bahasa Yunani. Secara etimologi, geo artinya bumi dan graphein artinya melukiskan, mendeskripsikan, mencitrakan, dan juga menggambarkan. Sehingga geografi adalah gambaran atau pencitraan tentang bumi. Selanjutnya, pengertian hasil seminar dan lokakarya peningkatan kualitas dan pengajaran geografi di IKIP Semarang tahun 1982 yang diselenggarakan oleh Ikatan Geograf Indonesia atau IGI. Pengertian geografi di sana adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, dengan kewilayahan serta konteksnya adalah keruangan. Selanjutnya adalah materi tentang ruang lingkup geografi. Anak-anakku, ruang lingkup geografi itu ada 5. Yaitu yang pertama adalah litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer adalah skala dari lapisan batuan. Yang kedua adalah atmosfer, yaitu skala berkaitan dengan lapisan udara. Yang ketiga, hidrosfer, lapisan air. Yang keempat, biosfer, lingkungan makhluk hidup. Dan yang kelima adalah antroposfer. Dan kelima, ruang lingkup ini menyatu satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dan termasuk di dalamnya manusia. Selanjutnya adalah pendekatan geografi. Geografi mempunyai 3 ciri khas pendekatan, yaitu ada apa saja? Ada spasial atau keruangan. Nah, apa itu pendekatan spasial atau keruangan? Pendekatan spasial atau keruangan adalah pendekatan yang menitik beratkan pada spasial, space, ruang yang ada di permukaan bumi. Misalnya, masyarakat yang ada di Merapi, maka masyarakat tersebut harus tahu kondisi yang ada pada kegiatan Merapi ketika mau meletus, mau beraktivitas. Maka masyarakat tersebut harus tahu bagaimana gelagat ataupun karakteristik Merapi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ekologikal atau pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berkaitan dengan lingkungan, hubungannya dengan makhluk hidup, termasuk diantaranya adalah manusia. Misalnya apa? Misalnya, kalau anak-anak sekalian itu bisa menjaga kebersihan, bisa menjaga sampah pada tempatnya dan membuangnya tidak ke sungai, maka lingkungannya akan bersih dan rapi. Tetapi kalau membuang sampah di sungai, maka apa yang terjadi? Banjir kan? Ya betul. Jadi terjadilah banjir. Nah, banjir itu adalah akibat dari kondisi di mana lingkungan tidak dijaga dengan baik. Maka pendekatannya adalah dengan cara pendekatan ekologikal atau pendekatan ke lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan regional kompleks. Apa itu?
pendekatannya kewilayahan, pendekatan yang skupnya lebih luas lagi, tidak hanya ruang saja, tidak hanya lingkungan saja, tetapi di sini sudah mencakup dari kedua aspek itu menjadi regional. Contohnya apa? Skupnya lebih besar. Misalnya adanya pandemi ini, pandemi COVID-19, maka pendekatannya adalah kewilayahan, skupnya lebih luas. Maka diadakanlah pemerintah melakukan tracking dan lain sebagainya, itu lebih luas lagi supaya virusnya tidak menyebar luas. Oke, selanjutnya adalah prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Jadi anak-anakku sekalian, prinsip geografi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi adalah menjelaskan secara spesifik mengenai gejala-gejala di permukaan bumi, fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi dengan gambar, diagram, dan juga grafik. Ya. Yang kedua adalah prinsip distribusi. Apa itu prinsip distribusi? Prinsip distribusi adalah prinsip menjelaskan fenomena geosfer tersebar secara tidak merata di ruang muka bumi. Yang ketiga adalah interrelasi, memandang fenomena geosfer di permukaan bumi saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan yang keempat adalah prinsip korologi, mengkaji gejala geosfer dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya. Prinsip korologi yang kompleks tadi. Kemudian selanjutnya adalah objek studi geografi. Ya, objek studi geografi ada 2. Apa itu? Objek material geografi dan objek formal geografi. Objek material adalah objek yang berkaitan dengan bahan yang dikaji, yaitu fenomena geosfer tadi. Ada apa saja? Ada litosfer, kemudian ada atmosfer, ada hidrosfer, ada biosfer, dan antroposfer. Itulah bagian dari objek material geografi. Sedangkan yang formal apa? Adalah keseluruhan daerah yang menunjukkan karakteristik tertentu atau perbedaan ciri khas antar wilayah, atau yang kita sebut dengan spasial tadi, atau keruangan. Itulah anak-anakku sekalian dari objek studi geografi. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dari kelima materi yang kita pelajari tadi, mulai dari konsep geografi, ruang lingkup geografi, pendekatan geografi, dan prinsip geografi, serta objek studi geografi, kita bisa mengetahui lebih jauh tentang pengetahuan dasar geografi. Saya kira hari ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.